Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, baiklah kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita boleh hadir dalam ibadah kudus siang hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dan pujilah namanya. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, Saudara-saudaraku, dengarkanlah olehmu firman Allah
sebagai hukum Allah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita sebagai hukum Allah, berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan melakukan NKB nomor 1 bait 1 hingga bait yang ketiga. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah,
Saudara-saudara, setelah kita menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kita, mungkin di balik kasih setia Tuhan itu kita sudah saling mengecewakan, terlebih lagi mengecewakan hati Allah. Untuk itu kita diberikan kesempatan untuk datang mengaku dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Karena itu marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan melakukan NKB nomor 3 bait 1 dan bait yang kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jahat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, menangkan manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya meritakan pengampunan dosa kepada saudara-saudara yang telah tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Dengarkanlah firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita menyambut berita anugerah dengan melakukan NKB nomor 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Dan doa kita akan kita bawa dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat 49. Tuhan menyertai saudara-saudara. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini Segep Sultra terambil dari 1 Tawarik pasal 16. 1 Tawarik pasal 16 ayat 28. 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Saya mengajak kita saudara-saudara untuk membaca bersama-sama. Saya akan membaca seperti biasa kalimat yang agak condong keluar. Bapak Ibu saudara-saudara akan membaca kalimat yang agak ke dalam. Firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Dari pembacaan ini saudara-saudara diberi topik atau tema Segep Sultra menjadi hamba Allah yang
setia. Menjadi hamba Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti sering mendengar perkataan atau istilah hamba. Kalau dalam konteks Alkitab, ada dua pandangan yang berbeda tentang pemahaman hamba itu sendiri. Orang-orang Ibrani misalnya dan orang-orang Yunani memandang hamba atau memaknai istilah hamba berbeda. Semisalnya orang Yunani, saudara-saudara, pengertian status diri sebagai hamba adalah sebuah kehinaan yang begitu rupa. Karena orang Yunani menganggap diri mereka sebagai manusia yang bebas atau merdeka. Oleh karena itu orang Yunani tidak mau mereka disebut sebagai hamba dari orang lain. Nah, saudara-saudara, bukan hanya orang Yunani. Di beberapa tradisi di dunia ini juga masih mempunyai pemahaman yang demikian. Ya, utamanya di beberapa suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, taruhlah misalnya, saya tidak mau mengatakan di suku lain, di suku Toraja. Mereka mempunyai strata sosial yang berbeda-beda, dan strata sosial yang paling rendah itu adalah seorang hamba. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, alangkah disayangnya dalam tradisi atau budaya seperti itu, ini adalah sesungguhnya sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Karena ketika kita mempelajari dengan saksama, ada beberapa tradisi yang melakukan hal itu, sesungguhnya hal yang tidak real ketika terjadi perhambaan pada saat itu. Ya, ada beberapa daerah di Toraja yang masih keras melakukan hal itu. Dan ketika kami pernah berstudi dan mempelajari, sesungguhnya hal yang tidak wajar lagi dilakukan oleh orang-orang Kristen, dan hal itu masih terjadi sampai saat ini. Nah, selain saudara-saudara dalam tradisi Yunani, juga ada dalam tradisi budaya orang Ibrani. Tetapi berbeda dengan pemahaman orang Yunani. Hamba adalah bawahan dari seorang atasan, itu dari orang Ibrani. Ya, sebagai hamba dari seorang atasan atau tuan, maka tentu seorang hamba itu harus memiliki sikap yang setia, yang tunduk, yang hormat, mau mengabdi dengan tulus kepada atasannya. Itu hamba yang baik, itu hamba yang setia. Berbeda dengan hamba dalam konteks Yunani, mereka melakukan sesuatu karena ketakutan, karena dianggap mereka tidak punya harga di hadapan manusia. Nah, saudara-saudara, dalam budaya orang Ibrani, seorang hamba harus mengutamakan kepentingan tuannya daripada kepentingan mereka sendiri. Seorang hamba harus siap melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya, sekalipun pekerjaan itu ya kelihatan berat dan mungkin ya mustahil dapat dilakukan. Tetapi bagi mereka yang setia, mereka akan tetap melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, itulah tentang pemahaman hamba. Ada dua hal. Nah, bagaimana menjadi hamba Allah yang setia? Sebelumnya mari kita kembali dalam bacaan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 24 sampai 36. Ya, sekalipun pembacaan kita dari ayat itu, tetapi kita harus mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah bagian puji-pujian dari Daud. Ia menyampaikan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang harus setia. Ya. Sudah pasti saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang puji-pujian, kita akan
langsung berpikir bahwa ini adalah persembahan pujian atau lagu dalam kehidupan kita. Dan saya kira kita umat Kristen yang namanya mendengarkan, menyanyi itu adalah hal yang biasa dan itu bahagian dari kehidupan kita. Selain menyanyi, saudara-saudara, ya ada juga alat pendukung, misalnya seperti alat musik. Ya. Nah, tanpa menyanyi pun, tanpa lagu pun, ketika kita mendengarkan musik, saudara-saudara, ya kalau saat ini mungkin seperti instrumen atau lagu karaoke, begitu diputar musiknya kita langsung bisa tebak, oh lagunya ini. Ya. Jadi musik instrumen berjalan, kita bisa menyanyi, mengikuti lagu itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara biasanya ya banyak orang di luar sana biasa mengagumi orang-orang Kristen. Dia mengatakan, kenapa ya orang-orang Kristen itu pintar-pintar semua menyanyi, bagaimana mau tidak pintar? Tiap hari kalau kita ibadah kita pasti menyanyi, itu bagian dari hidup kita, ya. Itu bagian dari dinamika kehidupan kita. Saya sudah pernah ceritakan yang lalu, saya waktu di Kolaka Utara mengajar solmisasi, ya saya yang bodoh waktu itu. Saya ajar solmisasi, mereka bilang begini, ini orang Kristen, tapi dia bilang bahasa Bugis. Aneh katanya orang Kristen, toh. Apa naseng karistenge? Cek di nasang do, dua nasang re, telu nasang mi. Apa katanya itu orang Kristen? Satu dia bilang do, dua dia bilang re, tiga dia bilang mi. Jadi bukan mereka yang bodoh, saya yang bodoh, karena saya tidak tahu bahwa mereka tidak tahu solmisasi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bagian dari kehidupan kita bernyanyi dan musik. Sama pun terjadi dalam kehidupan pemazmur Daud. Itulah sebabnya saudara-saudara, Daud disebut sebagai pemazmur. Karena dia adalah ahli bermain musik. Jadi bukan dia hanya seorang tentara, seorang pahlawan, seorang raja, seorang pemberani, tetapi dia adalah pemazmur. Ya. Dia bisa melantunkan kehendak Allah lewat puji-pujian dengan musik yang dia kuasai. Nah, saudara-saudara, ketika peristiwa dibawanya tabut Allah ke Yerusalem, ini adalah peristiwa besar yang diiringi dengan banyak nyanyian umat pada saat itu. Setelah tabut sampai ke tempat tujuannya, Daud meminta Asaf. Ya, kalau kita baca pada pasal 6 ayat 7 di sana, saudara-saudara, ia meminta kepada Asaf pada saat itu. Asaf adalah seorang Lewi dari Bani Gerson yang memiliki talenta dalam bidang seni musik, ya. Nah, saudara-saudara bisa tercatat dalam, saudara baca nanti dalam ya penulisan Mazmur-Mazmur, di sana banyak Asaf di sana disebut. Nah, Asaf ini adalah orang Lewi. Mereka mempunyai talenta, saudara-saudara, yang menjadi turun-temurun dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Karena itu mereka terpilih dalam bait Allah sebagai orang-orang yang bermazmur, bernyanyi, bermain musik dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau 1 Tawarik pasal 16 ini adalah bagian dari nyanyian yang ditulis oleh pemazmur dalam 12 mazmur. Misalnya Mazmur pasal 20 ya, ayat 73 sampai 83, juga dalam Mazmur 96, juga dalam Mazmur 105 dan juga Mazmur 106. Di sana saudara-saudara, pemazmur melantunkan bagaimana ia bersuka cita, bagaimana kegembiraannya dia menyampaikan kepada umat Tuhan. Tetapi juga di balik itu, dalam mazmur pujiannya dia menyampaikan bagaimana otoritas Allah, kuasa Allah, kehendak Allah yang harus dilakukan. Nah, hari ini saudara-saudara, ia melantunkan bagaimana kebaikan Tuhan terhadap umatnya pada saat itu. Itulah sebabnya dia mengajak pertama-tama dalam pasal 16 ayat 7 untuk bersyukur kepada Tuhan. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ini adalah panggilan
saudara-saudara, bagi umat pada saat itu. Supaya mereka mau bersyukur dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena kemurahan, kebaikan Allah kepada mereka dan kepada semua bangsa-bangsa. Karena itu dikatakan, panggillah nama Tuhan. Nah, mengapa saudara-saudara? Pemazmur mengatakan ini. Karena pada saat itu, saudara-saudara, banyak di antara umat Tuhan yang hidup dualisme dalam hidupnya. Selain dia percaya kepada Allah, tetapi dia juga percaya kepada hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Mereka juga menyembah hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupannya. Dalam ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya bahwa jangan mereka salah menyembah Allah dalam kehidupan mereka. Jangan mereka menyembah ilah-ilah bangsa lain. Tetapi mereka harus tahu siapa Allah mereka, sehingga diungkapkan carilah wajahnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak mungkin kan mau cari wajah Tuhan itu seperti apa, bagaimana, di mana dia, seperti apa. Tetapi mereka sudah diperkenalkan sejak awal. Sejak Abraham, mereka telah diperkenalkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Juga ketika mereka dibebaskan dari penderitaan di Mesir, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Di sana mereka tahu, seakan-akan pemazmur mengatakan, dialah, carilah wajahnya. Dia itu Allahmu, dia itu Allah kita, bukan Allah lain. Ayat 26 dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di luar Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak boleh kamu sembah. Itu berhala. Karena itu jangan menyembah mereka. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi ayat 28 di sana ada sebuah ajakan yang luar biasa kepada umat Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaannya, kekuatannya. Jangan, seakan-akan mengatakan, melakukan persembahanmu, sukacitamu kepada ilah-ilah atau bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, entahlah, tetapi pada masa lampau, utamanya orang-orang yang hidup dalam sukuisme, sekalipun mereka sudah Kristen, tetapi juga mereka dalam kehidupannya masih tetap melakukan hal-hal yang berhala. Ya, masih banyak orang-orang Kristen begitu. Sebagai contoh misalnya, ketika ada orang meninggal, mereka masih kasih makanan di situ, masih kasih kopi di situ, masih banyak. Dan masih banyak, tidak usah sebut di tempat lain, di antara suku saya orang Toraja banyak seperti itu. Ketika ke pemakaman, masih banyak yang bawa makanan. Kalau tahun baru Lebaran, tahun baru dan Natalan, pergi bawa kue di sana, bawa rokok, malah ada yang bakar, dia taruh di salibnya situ. Itu kan berhala. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seakan-akan pemazmur mengatakan itu salah. Ya. Kepada Tuhan sajalah, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan saja kemuliaannya, bukan kepada berhala. Nah, karena itu hal-hal yang seperti itu harus ditinggalkan. Inilah yang diajar pemazmur kepada umat Tuhan, supaya mereka jangan melakukan. Ayat 28 lebih tegas sana, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tetapi masih banyak kan juga orang yang menyebut dirinya beragama, ketika mau memulai buka sawah, kebun, tanam padi, datang bawa di situ, ya ikut-ikutan juga kita orang Kristen. Nah, orang Kristen di luar sana, bukan di sini ya, melakukan hal itu. Itu adalah berhala. Firman Tuhan mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bukan kepada berhala. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33, di sana bagaimana pemazmur menggambarkan akan kekuasaan Allah. Sehingga saudara-saudara dikatakan, alam pun turut bersaksi
atas kedahsyatan kehebatan Allah. Dikatakan gemetarlah di hadapannya, hai segedap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Bayangkan saudara-saudara, ciptaan yang dianggap luar biasa pun dikatakan gemetar. Dia tidak dapat bergoyang. Ayat 31, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Nah, seharusnya itu terjadi. Saudara-saudara ingat ketika kita Natalan, lagu penutupan, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, itu ajakan supaya semua bumi ini bergelora untuk memuji Allah. Seperti itu. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersorak-sorai, semua bumi bersorak-sorak. Mungkin kita tidak tahu ketika pohon itu melambai, ciptaan Allah pun juga mengagungkan akan kekuasaan penciptanya. Dia mengagungkan Allahnya. Saudara-saudara, hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ayat 34 dan ayat 36 di sana, saudara-saudara, pemazmur Daud mengajak umatnya untuk bersyukur atas kasih setia Allah yang tidak pernah terhingga, tidak pernah terbatas dalam kehidupannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya tidak pernah berkesudahan. Allah itu baik dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Dan ayat yang kelima, di sana pemazmur 35, di sana pemazmur mengajak supaya umatnya menaikkan permohonan kepada Allah agar bangsa-bangsa tidak mengalahkan mereka dari musuh-musuhnya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari inti pembacaan ini pemazmur Daud mau mengajak umat Tuhan untuk setia. Mengapa? Karena umat Tuhan adalah hamba Allah. Karena itu sebagai hamba Allah, maka mereka harus setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dalam Lukas pasal 12 ayat 43 di sana dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika tuannya itu datang. Apa maksudnya, saudara-saudara? Hamba yang setia pasti sudah menjadi pujaan tuannya. Hamba yang setia akan melaksanakan semua pekerjaan tuannya kapanpun dan dimanapun. Dia tidak hanya setia di depan tuannya, tetapi dia juga tetap setia walaupun tuannya berada jauh daripadanya. Hamba yang setia akan siap diperiksa oleh tuannya di setiap waktu, dan dia pun akan setia menanti tuannya pulang. Entah jam berapa dia mau pulang, dia tetap setia. Tetapi hamba yang tidak setia pasti tidak siap. Hamba yang tidak setia, dia hanya akan memperlihatkan kesetiaannya, loyalismenya, saudara-saudara, ketika ada tuannya. Tetapi begitu tuannya pergi, dia bebas. Dan hamba yang tidak setia, tidak siap untuk diperiksa, investigasi dalam hidupnya. Tidak siap. Tetapi bagi hamba yang setia, kapanpun silakan datang, monggo. Periksa, lihat, silakan. Nah, saudara-saudara, karena hamba yang setia tidak akan takut jika tuannya pulang mendadak, karena dia setia melaksanakan tugasnya. Kapan saja dia datang, saya kan sudah melakukan semua.
Tidak ada masalah, silakan. Tetapi bagi hamba yang setia, pasti tidak akan melakukan hal itu. Sikap hamba yang setia ini merupakan gambaran kita dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Sikap manusia terhadap kedatangan anak manusia ini diumpamakan oleh Yesus dengan dua sikap hamba. Ya, yang pertama adalah menerima tanggung jawab yang dipercayakan dan menjalankan dengan setia. Ketika tuannya pergi, dia melakukan dengan setia, bahkan dia tidak tahu kapanpun tuannya pulang, dia tetap melakukan itu dengan setia. Dia mengerjakan tugasnya, maka tuannya akan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini kita bisa mengingat kisah Yusuf, saudara-saudara, dalam rumah Potifar pada saat itu. Sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita ketika kita bekerja, entah swasta atau ASN, kalau pimpinan kita melihat kita melakukan dengan setia, apalagi baik, pasti dia akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Tapi bagaimana ketika kita tidak sia, dia akan katakan yang kecil saya kasih, dia tidak mampu kerjakan. Demikian juga dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika kita mempercayakan sesuatu kepadanya, dia melakukan dengan setia, entah kita pergi atau pulang, sama dia melakukan, maka kita akan terus memberikan sesuatu yang lebih besar, tanggung jawab yang besar. Dan pasti di balik itu juga kita akan memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Entahkah oleh-oleh, hadiah, dan sebagainya, sebagai ucapan terima kasih syukur kita sebagai orang tua karena anak-anak kita setia dalam kehidupannya. Yusuf, saudara-saudara, di rumah Potifar, dia adalah seorang hamba yang hanya dibeli pada saat itu. Kehadiran Yusuf di rumah Potifar pada saat itu, dia adalah seorang hamba. Tetapi baguslah Potifar tidak memperlakukan Yusuf sebagai hamba yang tidak punya hak kemanusiaan, tetapi dia menjadikan pada saat itu Yusuf sebagai pekerjanya. Dan Yusuf, saudara-saudara, melihat pada saat itu bagaimana Potifar memperlakukan sehingga dia sungguh setia. Dan apa yang terjadi? Bayangkan, semua harta Potifar pada saat itu dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf, kamu kerjakan ini. Bayangkan kalau kita, kekayaan yang luar biasa yang dimiliki Potifar pada saat itu dipercayakan kepada Yusuf. Mengapa? Karena dia adalah hamba yang setia pada saat itu. Baik ketika ada Potifar maupun tidak. Dan terbukti, saudara-saudara, ketika Potifar pergi pada saat itu, istrinya kan merayu Yusuf pada saat itu. Karena dia setia, dia tidak mau mengotori kesucian yang dia lakukan. Tetapi sekalipun dia dapat fitnah, dia lebih baik memilih untuk dipenjarakan ketimbang dia tidak setia kepada tuannya Potifar gara-gara istrinya. Yang kedua, saudara-saudara, hamba kedua menerima tanggung jawab yang dipercayakan dan menjalankan dengan semau gue, ya, semau dewe, ya, bahasa Toraja dekat Jawa sana itu, ya, semaunya, saudara-saudara. Jika ia mengetahui bahwa tuannya tidak pulang-pulang, hamba kedua mulai bertindak semaunya sendiri. Dia tidak pulang, apalagi kalau dikasih tahu saya pulang 3 bulan depan. Selama 3 bulan itu pokoknya dia mau bikin apa saja, terserah. Nanti 3 hari, 4 hari atau 1 minggu mau datang tuannya, baru dia beres-beres. Pokoknya sulap keadaan supaya seperti semula. Nah, itu adalah ciri-ciri hamba yang tidak setia, saudara-saudara. Dia pada saat itu, saudara-saudara, dia akan memperlakukan apa saja dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun dia hamba, dia akan memperhamba lagi teman-temannya. Itu hamba yang tidak setia, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, dia akan memanfaatkan situasi dalam kehidupannya dengan mabuk-mabukan yang biasa dilakukan pada malam hari, bertentangan dengan sikap anak-anak terang yang selalu berjaga-jaga. Hamba kedua ini salah memperhitungkan, sebab ternyata tuannya, ya, dalam bacaan Lukas itu, pada saat dia tidak sedang mengerjakan tugas, bahwa dalam kondisi mabuk pada saat itu tuannya itu datang dan marah. Nah, saudara-saudara, kedua sikap hamba yang berbeda tersebut mengajak kita untuk menyadari bahwa kedatangan anak manusia memang serba tidak terduga dalam kehidupan kita.
Jangan kita hanya berpikir bahwa nanti dia terlalu lama. Kita menanti, mungkin nanti pemikiran kita nanti datang kedua kali, kiamat. Kita lupa bahwa mungkin 1 menit, 2 menit, atau besok Tuhan datang dalam hidup kita. Hari ini saya bawa kamu. Apakah ketika dia datang pada saat itu kita menjadi hamba yang setia, melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, atau dia datang pada saat itu kita kedapatan melakukan kesalahan apalagi dosa dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara. Tema kita menjadi hamba Allah yang setia. Karena itu, dalam perjalanan kehidupan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi hamba yang setia. Waktu Kristus datang yang kedua kalinya nanti, atau waktu Tuhan datang menjemput kita, kita tidak tahu. Apa yang sedang terjadi, apa yang kita lakukan? Sedang melakukan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita kah? Ataukah saudara-saudara, kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menjadi hamba yang setia. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari NKB 208 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja.
Saudara-saudara, untuk mensyukuri persembahan kita, saya jemput untuk berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, jikalau kami mau melihat dan meneliti akan kehidupan kami, sungguh tidak ada kekuatan dan kemampuan yang kami miliki Tuhan untuk mempertahankan hidup ini. Bahkan Tuhan, untuk memperoleh apapun dalam hidup kami, hanya karena semata anugerah-Mu Tuhan. Dalam hari-hari perjalanan kehidupan ini, bukan hanya kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami, tetapi Tuhan, sungguh Engkau peduli kepada kami. Segala waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan Tuhan, tidak sia-sia di hadapan Engkau. Mengulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami kembali, tangan kami tidak hampa. Berkat-Mu tercurah dengan berbagai cara Engkau nyatakan di berbagai tempat Engkau menyiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di tengah sukacita kami itu Tuhan, kami boleh menyatakan syukur kami saat ini. Membawa persembahan kami di altar-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan untuk pelayanan-Mu. Karena itu berkati Tuhan supaya dapat dipergunakan di setiap pelayanan-Mu dimanapun digunakannya. Dan Tuhan, Engkau memberkati setiap perolehan dalam hidup kami, supaya itu juga menjadi berkat dalam hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam hidup kami. Pun kami pakai untuk melayani sesama kami. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan untuk pelayanan-Mu Tuhan, jangan menjadi kekurangan, tetapi di balik itu Tuhan, Engkau sungguh mengasihi mereka. Engkau sungguh memberkati mereka, bahkan Tuhan, Engkau selalu melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Ini Bapa, ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami datang bawa persembahan kepada-Mu. Amin. Jemaat disilakan. Dunia dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyah.
kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan, kuasa-Mu tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, kuatkan suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau berkuasa. Yesus Kau berkuasa. Yesus Kau berkuasa. Terima kasih. Saudara-saudara, kalau kita memandang tadi anak-anak kita yang menari, ada pasti dua kacamata yang kita gunakan. Kalau negatif thinking akan berpikir kok penari-penari harus buka baju dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir positif, kita akan berpikir bahwa anak-anak kita tidak bisa boleh pandang negatif thinking dalam hidup kita. Belum tentu yang rapi lebih menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Itu pesan moral yang saya mau lihat. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menggerakkan iman kita, saya jemput untuk berdiri, marilah bersama-sama. Kita menggerakkan iman kita sesuai pengakuan iman Rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Kristus, Gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan, dan amin. Dipersilakan persembahan anak-anak kekasih dari SMA Kartika 20 Kendari. Silakan. SMA 20 ya. Silakan.
Terima kasih anak-anakku atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi sungguh kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan juga terus kami boleh nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, patutlah kami bersyukur atas anugerah-Mu itu dan kehadiran kami hari ini. Inilah Tuhan jawaban kami. Kami datang meresponi akan kemurahan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami datang rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami boleh menyatakan syukur kami lewat persembahan untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir lagi di tengah-tengah penyembahan kami. Engkau terus membuka mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami, untuk melihat akan kehidupan kami. Apakah Tuhan, kami telah menjadi hamba-Mu yang setia dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan meneguhkan dan menguatkan kami dalam hidup kami, supaya kami terus Tuhan setiap saat siap sedia kapanpun waktunya ketika Engkau datang, kami kedapatan menjadi hamba-Mu yang setia. Terpuji nama-Mu Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya dimanapun kami berada kami boleh menyatakannya lewat tingkah laku dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati mereka sehingga mereka ada yang bersuka cita atas penambahan usia, juga bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka. Karena itu Tuhan, kami mau bersuka cita bagi saudara-saudara kami yang boleh memperoleh penambahan usia, kekasih kami Frederick Karumun, Christina Landry Bungin, Yolvin, Lince, Febrianto, Petronella, Bekris, S. Damantora, Dr. Fat Tesno, Belvania Tuasa, Mary Sepon, Ferdianus Malute, Ferry Sambe, Friska Bungin Malerura, Stefani Do Ruitor, Alexio Dante Landusa, Rial Mats Landusa, Selin Rory, Vin Alexander Singkai, Gabriel Maabuat, Rosdiana Ratagora, Andi Devika Akila Marsya, Livaldi Tandi Payung, kekasih kami Diaken Stanley Kuhu Paru, Febri Moper Suku Arline Pandis, Febrianto Panggalo, Adonai, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami bersuka cita atas ulang tahun mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau bersuka cita atas ulang tahun pernikahan keluarga-keluarga kekasih kami, keluarga Albert Raba dan Ibu Sylvia Caroline, keluarga Yauri Joseph Bungin bersama Ibu Eliezer Mika Bendon, keluarga Lefran Kalaeng bersama Ibu Marise, keluarga Yusuf Parinding bersama Ibu Agustin, keluarga Yahya Sandu bersama Ibu Cornelia, Randy Lantemona bersama Ibu Tutlin Tamalero, keluarga Purwanto bersama Ibu Petronella, keluarga Arthur Vandis bersama Ibu Beleni Kasih Sianto, keluarga Jimmy A. Lomboan bersama Ibu Darmawati L, keluarga Kris Wahid Pianus bersama Ibu Yeti Indrawati, dan mungkin masih ada keluarga-keluarga yang bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa atas
pemeliharaan-Mu terhadap kekasih-kekasih kami, sehingga mereka boleh bersukacita atas ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Engkau telah memelihara mereka Tuhan, melewati hari-hari hidup mereka dengan berbagai hal. Kasih-Mu telah memberkati Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita, dan biarlah di tengah sukacita itu mereka boleh melihat inilah anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan, sehingga mereka mau bersyukur, dan sukacita yang mereka alami juga menjadi sukacita jemaat-Mu. Karena itu kami mau berdoa, Tuhan terus peliharakan mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka ke depan. Demikian juga Tuhan, kami mau bersyukur atas beberapa kekasih-kekasih kami. Setelah mereka mengalami kelemahan tubuh, Engkau telah memberkati, sekarang mereka dalam masa-masa pemulihan. Dan kami terus mau pertaruhkan hidup mereka Tuhan dalam pemulihan mereka. Kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lepran Kaleng, istri dari Bapak Demantora. Kekasih kami Bapak Markus Rombe, Mayer Tandi Payung, Ibu Masdin. Kekasih kami Bapak Amari Makara, Ibu Yasna Bonde, Ibu Ana Suarsi, Ibu Yeni George, Ibu Elizabeth Intopiana, Ibu Nomersi Jaswari Yung. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas masa pemulihan. Biarlah Engkau terus memberkati Tuhan kekasih-kekasih kami. Dengan harapan dan doa kami, mereka sungguh akan dipulihkan dari kelemahan yang mereka alami. Dan saat ini Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Teristimewa Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada saat inilah Tuhan, anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Mereka datang bersuka cita untuk beriah-riah, menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi di sisi kehidupan mereka, mereka datang juga membawa kehidupan mereka, pengharapan mereka Tuhan kepadamu. Karena itu Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Secara khusus Tuhan, dalam berbagai aktivitas kehidupan dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga. Teristimewa Tuhan bagi ibu-ibu yang Engkau Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, yang setia mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, mempersiapkan segala akan kebutuhan setiap saat Tuhan. Berikan anugerah-Mu, kasih setia-Mu kepada mereka untuk terus menjalani. Biarlah mereka boleh melihat bahwa inilah adalah pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Dan biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga mereka. Demikian juga suami bahkan istri dalam berbagai aktivitas, tanggung jawab pekerjaan dalam disiplin ilmu yang mereka lakukan masing-masing dari pagi hingga malam, Senin hingga Sabtu. Tuhan anugerahkan kasih setia-Mu, kekuatan dan kemampuan untuk terus menjalaninya Tuhan. Dimanapun mereka berkarya, tetapi Tuhan di sana kehadiran mereka bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab, tetapi buatlah mereka juga menjadi alat-Mu Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran yang terus mereka curahkan Tuhan tidak akan sia-sia. Biarlah Tuhan, tangan-tangan mereka tidak akan hampa, tetapi Tuhan akan memberkati, sehingga mereka terus akan memperoleh buah-buah berkat yang asalnya daripada-Mu. Mereka pergunakan untuk masa depan keluarga, dan juga terus menunjang setiap pelayanan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, ikat kami terus dengan tali kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab, dan buatlah kami semakin bijaksana dan bertanggung jawab dalam hidup keluarga kami. Teristimewa Tuhan, kami terus mau menjadi guru dan imam yang terbaik buat anak-anak cucu kekasih kami. Demikian juga Tuhan, anak-anak kekasih kami dalam masa pertumbuhan, Tuhan mohon peliharakan mereka supaya mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera di tengah-tengah kesibukan mereka. Ketika mereka pergi dan pulang, bersekolah, bekerja, kami mohon tuntunan-Mu Bapa. Peliharakan mereka setiap saat. Mohon jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya, sumber upaya anak-anak kekasih kami terus boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera-Mu. Berikan semangat kepada mereka yang menuntut ilmu, biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan mereka dengan baik, dan kelak mereka akan dapat menyelesaikan juga dengan baik studi mereka. Mereka yang bekerja, berikan semangat, tanggung jawab yang baik Tuhan untuk terus melaksanakan dengan penuh sukacita, dan biarlah Tuhan mereka terus boleh mempertanggungjawabkan pekerjaan, bahkan hasil jerih payah mereka boleh gunakan secara
bijaksana dan baik dalam kehidupan mereka. Anak-anak kekasih kami, pemuda dan pemudimu Tuhan, di dalam menata masa depan mereka Tuhan, baik menanti pekerjaan maupun jodoh mereka, Tuhan anugerahkan kasih setiamu, kesabaran, teristimewa kekuatan iman Tuhan, supaya dalam menanti ini mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan Tuhan terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang menyesatkan iman mereka, tetapi mereka terus berpegang teguh kepadamu dan memohon Tuhan, tunjukkan juga jalan terbaik di mana Engkau mempersiapkan masa depan buat anak-anak kekasih kami. Juga kami terus mau berdoa bagi keluarga kekasih kami yang terpisah dari kami, orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami yang tidak bersama dengan kami oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus kerjakan lalu di tempat lain di sana. Tuhan, sebagaimana adanya kasih setiamu, pemeliharaanmu terhadap kami yang ada di Kendari, demikian pengharapan kami juga terjadi bagi kekasih-kekasih kami yang terpisah dari kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan kekasih-kekasih kami Tuhan yang dalam pergumulan kehidupan mereka, kalau mereka dalam kesusahan, terlebih mereka dalam duka cita, Tuhan teguhkan dan kuatkan, hiburkan mereka. Kami mau serahkan terus keberadaan kekasih kami, Diaken Ibu Erni Rupang, bersama anak-anak kekasih, di mana Engkau telah memanggil suami terkasih almarhum Diaken Agus Patendean Tuhan, yang kini Tuhan dibawa ke Toraja dan rencana akan ada pemakaman yang akan terlaksana hari Selasa. Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan kekasih kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, meneguhkan dan menghiburkan mereka lewat firman-Mu Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, dan biarlah Tuhan tanggung jawab yang mereka harus lalui hingga pemakaman Tuhan dapat diselesaikan dengan baik. Dan berencana siang nanti Tuhan, kami anak-anak-Mu akan berangkat ke Toraja Tuhan, dalam proses pemakaman kekasih kami. Tuhan, antar kami, Engkau iringi kami, mampukan kami mengendarai kendaraan dengan baik, berkati kendaraan kami Tuhan, supaya tanpa halangan kami boleh tiba, berbagi duka, melayani mereka. Demikian juga sekembalinya Engkau Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan segenap kekasih-kekasih kami Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, demikian juga kekasih-kekasih kami Tuhan di dalam kelemahan mereka, kami juga terus mau pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang terbaring di rumah sakit, ataupun yang hadir pada saat dalam kelemahan mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kami mau berdoa secara khusus buat kekasih kami, hamba-Mu Penatua Yonatan, juga kekasih kami Paulus Tandi Pailang. Tuhan, tidak ada tempat kami untuk menaruh pengharapan ini, keluh kesah kami hanya kepadamu, karena Tuhan hanya kepadamu kami mohon Tuhan, Engkau jamah kekasih-kekasih kami, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Jamah kekasih kami Tuhan, dengan segala usaha yang terus dilakukan janganlah sia-sia. Sarana yang mereka terima, baik obat-obatan, makanan, minuman, perawatan dari dokter medis maupun keluarga, dengan kerendahan hati kami mohon, pakailah Tuhan semua sebagai alat-Mu untuk mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh kekasih kami, sehingga mereka sungguh akan dipulihkan seperti sedia kala. Juga kami mau serahkan Tuhan akan kekasih-kekasih kami Tuhan dalam pengharapan dan keterbatasan mereka oleh karena usia lanjut, janda, duda, anak yatim piatu, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka Tuhan, Engkau melihat, pakai orang di sekitar mereka, pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk menguatkan bahkan melayani mereka Tuhan, supaya dalam pengharapan ini mereka melihat bahwa Engkau sungguh peduli dalam hidup mereka. Demikian juga pelayanan Tuhan dalam lingkup jemaat sebagai majelis, pengurus kategorial, panitia, tim musik, tata usaha, kostor, bahkan dalam lingkup klasis sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja. Mampukan kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk melaksanakan pelayanan-Mu Tuhan. Dibiarlah Tuhan kami sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang setia. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melayani jemaat-Mu Tuhan, supaya ketika Engkau datang kami kedapatan Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia untuk terus melayani Engkau. Demikian juga Tuhan para pemimpin-pemimpin daerah, bahkan Tuhan negara dan dunia ini,
demi kerinduan kami Tuhan, ketentraman dan kedamaian. Teguhkan dan kuatkan semua anak-anak-Mu dalam kepemimpinan ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh dapat menyelesaikan segala hal yang terjadi, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menikmati Tuhan sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas persekutuan yang indah boleh terjalin pada siang hari ini, sebagaimana adanya Engkau mengantar pagi tadi. Demikian pengharapan kami, biarlah kami pulang dengan sorak-sorai pujian dan terus menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kini tiba kita masuk dalam warta jemaat, yaitu pada poin 4 Romawi, pada kategorial PK Lansia Orel, yaitu melaksanakan ibadah hari Sabtu tanggal 15 Februari jam 7.30 yang akan dipimpin oleh Penatua Nuriati Sagune. Juga PKPG dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 jam 18 bertempat di Aula Gedung Semar. Masuk dalam penyampaian, disampaikan kepada warga jemaat bahwa saat ini GEP Sultra Jemaat Orel membutuhkan seorang tata usaha dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu laki-laki usia minimal 25 tahun dan dapat mengoperasikan komputer dan tidak terikat dengan pekerjaan lain. Persyaratan dan permohonan disampaikan kepada BPMJ Jemaat Orel Kendari. Bersama dengan ini BPM Jemaat Orel mengundang dengan hormat Majelis Jemaat Orel, pengurus pelayanan kategorial, PKB, Perki, Lansia, PKPG, PKSMAR, para sekom-sekom untuk menghadiri rapat kerja yang kelima tahun 2025 Majelis Jemaat Orel periode 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari jam 8 sampai jam 15.30, tempat di Gedung Gereja Orel Kendari. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Diaken Agus Patendean SE pada hari Senin 3 Februari 2025 di Makassar dan akan dikebumikan pada hari Selasa 15 Februari di Tanah Toraja. Majelis dan Jemaat Orel Labora turut berduka cita yang mendalam. Berikutnya, pengurus Yayasan Pelayanan Sosial Agape atau YASPA GEP Sultra mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah berpartisipasi memberikan dukungan pelayanan berupa persembahan kasih kepada anak-anak Panti Asuhan Harapan Baru Lambuya dan anak-anak boarding school SMA Ekumene Kendari. Kiranya segala dukungan yang diberikan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini SMA Kartika Kendari akan mengadakan pencarian dana untuk kegiatan Paskah berupa pujian dan basar minuman es cincau dengan harga 20.000 per porsi. Mohon partisipasi warga jemaat. Kemudian minggu depan tanggal 16 Februari 2005 panitia perayaan Paskah Persik SMA Negeri 4 Kendari akan melaksanakan aksi dana berupa basar dan persembahan pujian. Kemudian warga jemaat yang hadir pada hari ini ibadah jam kedua, laki-laki
88, perempuan 103, jumlah 191. Demikian urut jemaat, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini saya jemput berdiri dan sebelum menerima berkatnya kita memuji Tuhan dari NKB 210 bait 1, 4, dan 5. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu dan kembalilah dengan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada siang hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Kasih Kristus mengawal
demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.